Jangan sampai hanya berkaitan hanya dengan Khilafatul Muslimin. Orang-orang yang menyampaikan secara pribadi juga harus ditindak. Jangankan hanya berkaitan dengan organisasi, pribadi yang menyampaikan paham khilafah harus ditangkap, harus proses hukum, harus ditindak tegas. Ya. Apabila cuma organisasinya saja yang dibubarkan, untuk apa? Mereka bisa buat organisasi lain lagi. Tetapi yang ditindak ini harus orang yang memang betul bertindak untuk menyampaikan paham-paham khilafah ini, ajaran-ajaran yang ingin menggantikan ideologi negara. Inilah yang harus ditindak. Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Frank Toruk. Emang pemerintah saat ini betul-betul menuntaskan pekerjaan yang penting bagi negara Indonesia ini, yaitu mengenai penyebaran paham-paham radikal di Indonesia. Khilafatul Muslimin, di mana selama ini mereka telah berkembang biak dan mempunyai banyak cabang, sampai viral dengan mengadakan konvoy, dan akhirnya khalifahnya ataupun pimpinan pusatnya Abdul Qadir Barasa ini ditangkap oleh pihak kepolisian dan diproses hukum saat ini. Dan petinggi-petinggi dari Khilafatul Muslimin ini juga ditangkap. Dengan tegas pihak kepolisian menindak mereka ini. Kita harus apresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat ini mengenai pemberantasan terhadap paham-paham radikal yang ingin dicoba berkembang biak di Indonesia, yang ingin adanya segelintir orang mengganti ideologi negara Indonesia ini dengan ideologi keagamaan. Dan pihak kepolisian bukan cuma menangkap petinggi pusatnya, tetapi orang-orang di daerah pun yang diduga keras ikut di dalam tindakan aksi penyampaian paham radikal ini ditangkap. Bahkan pihak kepolisian setelah melakukan penggeledahan di kantor pusat Khilafatul Muslimin ini ditemukan uang sejumlah 2 miliar rupiah. Ini kan dananya sudah banyak sekali ini. 2 miliar ditemukan. Berarti ini dana dari mana? Inilah pihak kepolisian juga harus tuntaskan siapa pendananya, dari mana dana ini bisa datang segitu banyaknya dengan jumlah 2 miliar. Itu kan bukan uang sedikit. Ini digunakan pastinya untuk operasional, mengembangkan sayap-sayap daripada paham-paham mereka ini, ajaran-ajaran mereka ini, ajaran khilafah, ajaran yang ingin mengganti syariat Islam menjadi ideologi di negara ini. Dan ini perlu diantisipasi. Dicarikan siapa pendananya ini. Kira-kira bila terbukti ada sekelompok orang ataupun salah satu orang sponsor dari pendanaan ini sebisanya juga harus diproses hukum, ditangkap. Jangan dibiarkan berkembang biak. Duit sebesar 2 miliar ini bukan duit sedikit. Pantas mereka bisa berkembang biak, bisa merajalela, bisa yakin dan pede sekali konvoy ingin mengembangkan, menyampaikan ajaran Khilafatul Muslimin ini. Selain dari penggeledahan yang ditemukan uang sebesar 2 miliar ini, ternyata pihak kepolisian juga menemukan beberapa dokumen dan buku-buku terkait dengan khilafah, ISIS, dan NII. Ini kan menjadi bukti kuat bahwasanya Abdul Qadir Hasan Baraja ini masih kental kaitannya dengan aksi teror, dengan aksi ekstremis, dengan aksi yang berkaitan dengan ISIS. Sebelum ditangkapnya
Abdul Qadir Hasan Barazeni, rekam jejaknya ini pernah terkait dengan NII, terkait dengan aksi daripada pengeboman, aksi teror. Sehingga dengan ditemukannya dokumen yang berkaitan dengan ISIS, NII ataupun paham khilafah, ini sudah membuktikan bahwasanya Khilafatul Muslimin ini identik dengan ajaran yang ini, ISIS, ya, NII dan khilafah ini. Tetapi di daerah juga banyak juga, ya, pelang-pelang kantor terkait Khilafatul Muslimin ini diturunkan oleh aparat kepolisian, diamankan aparat kepolisian. Ini memang harus dicabut pelang-pelang kantor mereka ini, sebisanya ditutup permanen. Dan siapapun ingin mencoba, ingin membuat lagi, menghidupkan lagi kantor ini, dipidanakan saja. Ini memang membahayakan sekali. Ditemukan, ya, di kantor pusat Khilafatul Muslimin ini dana sebesar 2 miliar, uang sebesar 2 miliar, ya. Buku yang berkaitan dengan paham khilafah, ISIS dan NII. Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu, ya, identik dengan ini. Sehingga jangan dipandang dengan enteng begitu, harus ditindak tegas, ya. Tetapi pihak kepolisian sudah tegas menurut saya menindak orang-orang seperti ini. Saya rasa, ya, bukan cuma pengurus pusat, daerah yang ditangkap, melainkan pendana yang masih menyebarkan paham-paham yang berkaitan dengan khilafah, ya, yang berkaitan dengan ISIS, NII. Ini harus ditindak. Apalagi ada kemarin itu yang menyampaikan proposal khilafah, ya, seorang pengacara juga katanya, dan kumpulan daripada ulama se-Jabodetabek yang menantang Menteri Koordinator, ya, Hukum dan HAM, Menko Polhukam Mahfud MD, yang mendatangi langsung di kantornya untuk menyampaikan proposal khilafah ini juga harus ditindak, ya. Apa bedanya dengan Khilafatul Muslimin yang ingin menyampaikan paham khilafah juga? Harusnya orang yang menyampaikan proposal ini juga harus diproses hukum. Dia katanya pengacara, ya, ingin menyampaikan proposal khilafah. Untuk apa? Untuk apa menyampaikan proposal khilafah? Negara Indonesia secara tegas memang sudah ditentukan, sudah final, bahwasanya ideologi negara ini adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Inilah, jangan ada diganggu gugat lagi. Termasuk, ya, oknum-oknum yang ingin menyampaikan proposal khilafah kepada Pak Mahfud MD waktu itu. Ini juga harus diproses hukum, ditindak tegas. Masa seorang ulama, katanya kumpulan ulama, seorang pengacara, menyedorkan proposal khilafah? Maksudnya apa? Ya. Jangan sampai hanya berkaitan hanya dengan Khilafatul Muslimin. Orang-orang yang menyampaikan secara pribadi juga harus ditindak. Jangankan hanya berkaitan dengan organisasi, pribadi yang menyampaikan paham khilafah harus ditangkap, harus proses hukum, harus ditindak tegas. Ya. Apabila cuma organisasinya saja yang dibubarkan, untuk apa? Mereka bisa buat organisasi lain lagi. Tetapi yang ditindak ini harus orang yang memang betul bertindak untuk menyampaikan paham-paham khilafah ini, ajaran-ajaran yang ingin menggantikan ideologi negara. Inilah yang harus ditindak. Yang berkaitan dengan ISIS, terorisme, ditangkap, ditindak tegas. Jangan dibiarkan orang ini berkuar-kuar begitu saja. Termasuk yang menyampaikan proposal khilafah, berkuar-kuar dengan berapi-apinya, dengan PD-nya, menyampaikan proposal, katanya mengajak Menteri Mahfud MD untuk berdebat terkait proposal khilafah. Untuk apa?
ditindak. Saya harap pihak kepolisian ya menindak orang-orang ini. Bukan cuma hanya Khilafatul Muslimin ya orang-orangnya, tetapi oknum-oknum yang ingin menyebarkan paham-paham khilafah ya, terorisme ya, NII, ditindak tegas. Ini tahun 2022, ini hampir menjelang tahun 2023. Sebentar lagi kontestasi politik akan dimulai. Jangan nanti sempat ya pemerintahan fokusnya ini berbeda lagi. Fokus menangani politik, fokus menangani terorisme. Jangan sampai nanti mereka ini mempunyai induk somang melalui kontestasi politik. Ya, saya yakin politisi-politisi pasti ingin menggunakan suara mereka ini juga untuk mendulang suara partai misalkan, ya, memenangkan caleg misalkan, atau memenangkan capres cawapres misalkan. Pastinya dimanfaatkan mereka ini. Nanti bisa-bisa mereka sewaktu kontestasi politik di tahun 2024, mereka ini bisa semakin berkembang ya, dengan kepentingan politik juga. Sehingga memang sebelum sampai dengan kontestasi politik di tahun 2024, paham-paham radikal ini ya, orang-orang yang menyampaikan paham ekstremis ini harus ditindak tegas ya, diproses hukum agar tidak menjadi besar dan bisa padam langsung tanpa harus capek kita memadamkannya. Ditindak langsung, ingin muncul ditindak, agar jangan sempat berkembang biak ya. Demikian yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.